akan dilakukan vaksinasi global dengan vaksin COVID-19 yang ditolak oleh beberapa denominasi gereja karena katanya vaksin tersebut mengandung elemen angka 666 antikristus sebagaimana yang terdapat di dalam Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Apakah kita boleh menerima vaksin tersebut? Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Ini pertanyaan membutuhkan waktu yang panjang. Mungkin saya hanya jawab 3-4 menit saja, sedikit memberikan gambaran. Apakah kaitan 666 itu dengan vaksinasi? Yes. Saya juga belum banyak dengar, tapi karena ada pertanyaan di sini. Jadi angka 666 itu bukan hanya sekedar sebuah angka. Ya. Jadi antikristus itu bukan angka. Angka itu yang disebutkan di dalam Wahyu pasal 13 ayat 18, coba kita baca. Ini satu-satunya dalam kitab Wahyu ayat yang menyebutkan tentang 666. Wahyu 13 ayat 18 berkata, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Jadi bilangan itu sendiri bukanlah antikristus itu. Bilangan itu disebutkan dalam ayat ini adalah bilangan dari binatang. Dan yang dimaksudkan dengan binatang di sini adalah binatang dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dan di dalam Nubuatan, kitab Wahyu, ada juga di Daniel pasal yang ke-7, binatang itu menggambarkan suatu kekuasaan. Bisa kekuasaan sipil, kekuasaan agama, tetapi kekuasaan. Dari ciri-ciri khas binatang itu, kita baca dia menganiaya orang kudus, dia menghujat Allah dan lain sebagainya. Ada di sana disebutkan, kita tidak akan pelajari itu sekarang. Tapi yang saya mau tekankan, bilangan itu sendiri bukanlah antikristus, tapi bilangan 666 itu adalah bilangan dari suatu kekuasaan manusia yang menentang Allah. Jadi kalau misalnya dalam satu produk ada tulisan 666, kita jangan langsung mengatakan ini produk ini adalah antikristus. Kita tidak tahu siapa yang produksi itu produk. Kalau kita menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 200, kemudian 500, 600, 661, 662, lalu 665. Apakah kita dari 665 kita akan loncat ke 667 karena kita tidak mau sebutkan 666 karena itu kita katakan adalah antikristus. Sebelum kita menunjuk-nunjuk, oh itu antikristus, vaksin dan lain sebagainya yang banyak beredar mungkin di media massa, ya. Sebelum kita melakukan itu, kita harus belajar dulu Alkitab, khususnya nubuatan yang ada dalam Wahyu pasal 12, pasal 13 dan pasal 14, 3 pasal ini, agar supaya kita bisa melihat dengan jelas siapa binatang ini, melambangkan kekuasaan apa binatang ini, apa yang ia lakukan dalam menentang Allah, kapan binatang ini muncul, dari mana binatang ini muncul, siapakah sekutu dari binatang ini. Sebab dalam Wahyu 13 ternyata ada sekutunya juga, yaitu seekor binatang yang lain yang muncul dari dalam bumi. Setelah kita kumpulkan semua data-data Alkitab tentang ciri khas binatang itu, dan kita kaitkan dengan Daniel pasal yang ke-7, karena latar belakang Wahyu pasal yang ke-13 adalah Daniel pasal yang ke-7, lalu kemudian barulah kita boleh mulai mengartikan kalau begitu 666 ini adalah apa. Ya. Kalau pertanyaannya, apakah kita boleh
menerima vaksin tersebut atau tidak? Jawabnya adalah ya dan tidak. Jawabnya adalah ya, kita boleh menerimanya jika vaksin itu dibuat bukan dalam rangka memaksakan kehendak dari binatang yang muncul atau disebutkan di dalam Wahyu pasal yang ke-13. Kalau vaksin itu dibuat bukan dalam rangka memaksakan kehendak suatu kekuasaan yang menentang Allah, dan kalau tidak terima vaksin itu orang akan dianiaya seperti dalam Wahyu pasal yang ke-13 di mana dikatakan harus menyembah, kalau tidak maka dianiaya bahkan dibunuh. Kalau tidak ada itu semua, maka vaksin itu bukan berasal dari antikristus. Tapi kalau jelas-jelas vaksin itu dikeluarkan oleh suatu kekuasaan yang dinubuatkan secara khusus di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13, kalau tiba saatnya itu betul-betul dipaksakan dengan ancaman. Ini Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-15 ya. Sampai dilarang menjual, dilarang membeli, lalu kemudian harus menerima tanda pada dahinya dan lain sebagainya secara rohani ini ya. Maka kalau jelas demikian akan tiba saatnya, nampaknya sekarang belum tiba saatnya. Kan tidak ada pemaksaan untuk menerima tanda itu sekarang. Semuanya dilakukan secara sukarela, tidak ada ancaman. Saya lagi berbicara tentang nubuatan Wahyu pasal yang ke-13. Saya pribadi, kalau saya ketahui bahwa itu bukan datang dari kuasa binatang itu dalam rangka memaksakan untuk menyembah manusia, gantinya menyembah Allah, kalau itu bukan dari kekuasaan itu, saya akan terima. Jadi kita perlu selidiki, makanya jawabannya saya katakan ya dan tidak. Apa kuncinya? Mari pelajari dengan lebih dalam Wahyu pasal yang ke-12, 13, dan 14. Terima kasih.